Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al Amin Group. Jangan lupa di subscribe guys ya. Nah oke guys, di sini kita sedang peremajaan mesin mixer ya, peremajaan mixer bata ringan ya. Nah oke teman-teman, adapun yang biasanya yang harus dilakukan ataupun yang dibersihkan, yang pertama adalah bagian valve ya. Bagian valve ini tadi keraknya banyak sekali guys ya. Banyak sekali di sini. Nah, ini cara membersihkan dengan cara menggunakan bor ya. Bor ataupun hammer. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apalagi selain ini, kalau saya sih memang hampir setiap tahun ya mixer saya servis. Kenapa? Karena memang kondisinya biasanya banyak yang bocor ataupun ada yang beberapa yang bocor ataupun ada yang beberapa tumpukan seperti coran ya, tumpukan adonan yang menumpuk di dalam mixer. Nah kemudian setelah ini itu adalah bearing guys ya. Ini mau saya ganti bearingnya, kebetulan bearingnya udah bocor ataupun udah rusak. Jadi biasa kalau ngadon itu ataupun ketika melakukan adukan itu keluar adonannya. Nah ini udah hancur ya seperti ini. Nah ini mau saya ganti juga. Ini mau saya ganti menjadi bearing duduk ya. Ini bearing tempel. Tetapi ini kurang maksimal dalam artian ketika setahun aja sudah hancur guys ya, nggak terlalu tahan. Ini akan saya ganti menggunakan bearing duduk, membuat dudukan baru. Nah kemudian valve-nya ini juga sudah mulai bocor. Ini akan saya ganti menggunakan valve ini 3 inci ya. 3 inci saya akan menggantinya dengan menggunakan valve 4 inci. Ini lumayan harganya guys ya. Satu valve ini yang 3 inci aja sekitaran 800 ribuan. Nah oke, apalagi yang harus diperhatikan ketika menservis mixer. Yang pertama memang harus pintar ngelas ya. Pintar ngelas, kemudian pintar motong menggunakan gerinda. Dan juga diusahakan alat-alatnya lengkap ya. Nah seperti ini. Ini harus dimiliki mesin las walaupun sudah buluk ya. Nah kemudian gerinda itu harus punya juga. Kemudian apalagi? Oke, setelah bearing, apalagi yang harus kita lakukan guys ya. Nah ini saya merevisi ataupun mereview beberapa alat di dalam mixer. Nah ini guys ya, ini alatnya. Nah seperti ini. Ini usahakan menggunakan lampu ini ya di dalam mixer. Kenapa? Karena mixer saya itu tidak bisa dibongkar bagian dalamnya. Jadi memang otomatis harus manual membersihkannya. Nah, apalagi yang harus diperhatikan, ini biasanya kan harus diservis, ada yang patah, bagian-bagian ininya, bagian pengaduknya, kemudian ada yang mungkin masih kurang, nah itu kita tambahin. Nah, yang terutama guys ya, mixer itu ketika lama digunakan biasanya menumpuk ya, nah tuh, bagian pinggir-pinggir itu sebagian sudah saya bersihkan. Nah ini sudah saya bersihkan. Nah caranya seperti apa guys ya, ini menggunakan hammer ya, nih hammernya. Seperti ini. Nah oke, saya contohkan sedikit. Seperti ini hammer. Tinggal digini-gini aja guys ya. Pada rontok ya. Kenapa kalau misalkan tidak dibersihkan, itu takaran mixer kita akan mengecil ya, ataupun lebih kecil dari jumlah biasanya. Kenapa? Karena volume adonan yang menumpuk seperti ini nih. Nah nih seperti ini itu sangat mengganggu guys ya, ataupun sangat berpengaruh ataupun mengurangin jumlah kubikasi ketika kita melakukan adonan. Nah seperti ini bagian bawah ini udah banyak nih. Nanti tinggal dibersihkan. Nah itu terutama juga di servis itu bagian lubang pembuangan ya, ataupun keluarnya adonan ketika tidak diservis itu memang buntu ya. Nah itu caranya adalah dengan menggunakan hammer ini guys ya. Kalau tidak menggunakan hammer memang agak susah. Matanya seperti ini nih, matanya seperti ini ya. Nah seperti itu guys, itu
membersihkannya cukup lama ya, ataupun terlalu keras. Padahal mesin ini, mixer ini ketika sudah digunakan itu selalu dicuci, tetapi tetap aja ketika umur sudah sekitaran 6 bulan ataupun 1 tahun itu pasti kita servis ulang. Nah seperti itu guys ya. Nah ini bagian dalamnya seperti ini guys ya, untuk mixer pengaduk. Nah usahakan itu memang pengaduknya itu sampai bawah ya, jangan terlalu jauh. Kenapa? Karena kalau misalkan terlalu jauh terlalu banyak sisa. Nah oke, seperti itu guys cara perawatan mixer agar tetap maksimal hasilnya, kemudian agar tetap awet ya. Nah seperti itu, jangan sampai tidak diservis ataupun tidak diperbaiki ketika rusak, maka akan tambah parah guys ya ketika dibiarkan saja seperti itu. Nah itu secara simpel untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di sisa-sisa mixer, dinding mixer ya, seperti ini nih. Pada rontok guys. Sebenarnya kalau dipukul dari luar juga bisa, cuman kalau dipukul dari luar itu memang ya mixer kita memang rusak ya, ataupun gompel-gompel ketika dipukul dari luar. Sebenarnya bisa, cuman ya capek juga guys, mending menggunakan hammer ini. Sebenarnya yang cukup menumpuk itu biasanya dinding sebelah sana ya, ataupun dinding yang arah sebelah sana. Kenapa? Karena putaran mixer ke sana ya. Jadi seperti itulah guys ya caranya. Nah ini juga saya tambahkan untuk beberapa item lagi. Nah ini akan saya perbaiki seperti ini. Ini pengaduk bagian bawahnya sudah mulai ogel-ogel ataupun sudah mulai penyet-penyet, itu kita potong lagi kemudian kita ganti baru guys ya, seperti itu. Nah seperti itulah guys cara perawatan mixer. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap sukses dalam usaha bataringan ya, tetap sukses dan tetap semangat eksis untuk UMKM Indonesia agar tetap berjaya dan juga tetap berproduksi. Intinya satu guys, jangan jual mahal ya. Jangan terlalu mahal, karena konsumen itu biasa perbandingan dengan batu bata. Ketika misalkan batu bata terlalu murah, dia akan berpikiran menggunakan batu bata. Nah seperti itu caranya. Oke guys, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan informasi ini cara perawatan mixer secara berkala bisa dimengerti ataupun bisa dipahami. Usahakan servis sendiri guys ya, agar low budget ataupun tidak terlalu memakan biaya perbaikan. Nah seperti ini harus diperbaiki semua guys ya, harus dibersihkan ataupun harus dicek apakah oli-olinya, pelumasnya di bagian gearbox itu sudah kering atau masih ada. Nah seperti itulah cara saya untuk menjaga kualitas produksi bataringan agar tetap maksimal hasilnya. Tapi memang alat lengkap ya, jangan alatnya pinjam punya tetangga ntar kena marah loh. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.